Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mencoba membahas tentang pengertian dakwah interferensif dan dakwah interferensif. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dewi Suryani dengan NIM 2311-1300, kelas KPI 6 dengan mata kuliah interferensif dakwah. Selanjutnya, izinkan saya membacakan latar belakangnya terlebih dahulu. Dakwah tidak hanya ceramah tetapi juga tindakan nyata. Banyak masalah ekonomi umat, kemiskinan, pengangguran. Dakwah perlu solusi konkret dan relevan. Interferensif menjadi pendekatan dakwah modern. Baiklah, selanjutnya ada pengertian dakwah. Dakwah ialah mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran berdasarkan Al-Quran dan hadis. Bisa melalui lisan, tulisan, maupun tindakan nyata. Adapun tujuannya ialah kebahagiaan dunia dan akhirat. Selanjutnya ada pengertian entrepreneurship. Entrepreneurship adalah kewirausahaan atau menciptakan usaha baru berbasis kreativitas, inovasi, dan keberanian. Tujuannya ialah kemandirian ekonomi dan produktivitas, tidak hanya bisnis tetapi mentalitas mandiri. Selanjutnya ada pengertian dakwah entrepreneurship. Ialah perpaduan dakwah dan kewirausahaan. Dakwah melalui aktivitas ekonomi halal, memberdayakan umat secara ekonomi, menjadikan usaha sebagai sarana ibadah. Selanjutnya, dasar dakwah interferensif terkandung dalam Quran surat Al-Jum'ah ayat 10, perintah bekerja setelah ibadah. Hadis Nabi tentang usaha sendiri lebih baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam teladan pedagang jujur. Islam mendorong keseimbangan ibadah dan usaha. Selanjutnya ada konsep dakwah bilhal. Dakwah melalui tindakan nyata. Yang pertama ada membuka lapangan kerja, memberdayakan ekonomi masyarakat, mengurangi kemiskinan. Dakwah lebih terasa manfaatnya. Selanjutnya ada membuka lapangan kerja. Ada beberapa poin di sini. Yang pertama ada usaha menciptakan kesepakatan kerja, membantu masyarakat memperoleh penghasilan halal, mengurangi pengangguran, dan yang keempat ialah bentuk kepedulian sosial dalam dakwah. Selanjutnya ada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Yang pertama ada pelatihan usaha dan keterampilan. Yang kedua ada modal usaha dari lembaga dakwah atau zakat. Yang ketiga ada perkembangan UMKM syariah. Dan yang keempat ada mendorong kemandirian ekonomi. Selanjutnya ada mengurangi kemiskinan. Yang pertama ada usaha produktif membantu ekonomi keluarga. Yang kedua program zakat produktif. Yang ketiga koperasi syariah dan usaha komunitas. Dan yang keempat sebagai solusi sosial ekonomi. Selanjutnya ada ekonomi berbasis syariah. Prinsip utamanya ialah yang pertama halal, jujur, amanah, tidak riba, dan tidak mampu. Bisnis sebagai ibadah. Kemudian ada pemberdayaan umat. Yang pertama ada membangun kemandirian umat, membangun kemandirian ekonomi umat. Yang kedua ada mengangkat martabat masyarakat. Yang ketiga ada solidaritas masyarakat. Yang keempat ada menjadikan ekonomi sarana dakwah. Selanjutnya, apa sih tujuan dakwah interferensif itu? Yang pertama ada meningkatkan kesejahteraan umat. Yang kedua mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Yang ketiga membentuk umat mandiri. Dan yang keempat ialah menguatkan dakwah sosial. Dan yang kelima membangun muslim kreatif dan inovatif. Selanjutnya, manfaat dakwah interferensif. Yang pertama, umat lebih produktif dan sejahtera. Yang kedua, berkembangnya ekonomi dan Islam. Yang ketiga, ada dakwah lebih relevan dan dengan zaman. Yang keempat, mengurangi ketergantungan bantuan. Dan yang kelima ialah meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Apa sih contoh praktek dakwah interferensif itu? Yang pertama ada
pesantren entrepreneur, yang kedua koperasi syariah masjid, yang ketiga UMKM Islami, dan yang keempat ialah zakat produktif. Tantangan dakwah entrepreneurship ialah kurangnya pengetahuan bisnis syariah, yang kedua modal usaha terbatas, yang ketiga persaingan ekonomi modern, dan yang keempat ada kurangnya inovasi sebagai pelaku usaha. Apa sih peluang dakwah entrepreneurship? Yang pertama ada perkembangan ekonomi syariah global, yang kedua ada digital marketing dan bisnis online, yang ketiga ada dukungan lembaga zakat dan wakaf produktif, yang kelima minat generasi muda terhadap wirausaha. Selanjutnya ada kesimpulan. Yang pertama ialah dakwah entrepreneurship adalah dakwah berbasis ekonomi produktif. Yang kedua, membangun nilai Islam dan kewirausahaan. Yang ketiga ada solusi masalah ekonomi umat. Yang keempat ada dakwah lebih nyata dan berdampak sosial luas. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf atas kekurangannya, karena banyak sekali kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang terakhir ada kata-kata motivasi buat kita semua. Ingatlah, sesungguhnya sesudah kesulitan pasti ada kemudahan. Semangat, hatur nuhun.